Peristiwa penusukan agen gas disebabkan persoalan hutang piutang. Dua motor hilang dalam hitungan menit saat diparkir di kosan. Nekat pelaku curanmor menceburkan diri ke irigasi. Sidak gudang pakan ternak, polisi temukan kentang busuk. Halo pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana motif dari peristiwa penusukan yang dialami seorang agen gas di kawasan Jalan Raya Patra, Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat akhirnya terungkap. Polisi mengatakan motif pelaku menusuk korban lantaran soal hutang piutang. Sementara itu pemirsa, setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Maris Sibarani MS, pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Patra Durikepa Kebonjeruk, Jakarta Barat, akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya korban berusia 65 tahun sempat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat, akibat luka tusuk senjata tajam di bagian punggungnya. Sementara aksi penganiayaan yang berujung tewasnya korban yang dilakukan pelaku Esron Hutapea atau EH, pemilik tempat usaha yang disewa korban, dan juga tak lain, masih kerabat korban tersebut telah ditangkap Kepolisian Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk tak jauh dari lokasi. Kapolsek Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kompol Nur Aksya Ferdianto mengungkapkan bahwa motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah, di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban ada barang milik pelaku yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku. Namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Bahkan sebelum beraksi, pelaku sempat membeli pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban di sebuah pasar tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku dan korban ini merupakan memang masih ada kerabat, tapi kerabat jauh ya. Kerabat dari salah satu marga ya, kerabat satu marga. Jadi pelaku korban ini bekerja sebagai mempunyai kios gas LPG ya, di mana tempat kiosnya itu dimiliki oleh pelaku. Jadi korban ini menyewa dari pelaku untuk kiosnya tersebut. Nah, terus pelaku ini seringkali meminjam uang ya atau berhutang kepada korban. Nah, tapi sampai dengan kejadian kemarin informasinya pelaku ini belum membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada korban. Nah, di kios tersebut ada barang milik pelaku, yaitu sebuah tangki bekas minyak tanah lah ya, yang ada di kios tersebut. Itu merupakan milik pelaku. Pelaku mendapat informasi bahwa katanya tangki tersebut dijual oleh korban. Ya, jadi karena merasa kesal, pelaku marahlah terhadap korban tersebut. Nah, kemudian pelaku setelah mengetahui kejadian tersebut marah, kemudian bermaksud datang untuk menganiaya korban dengan membekali diri dengan sebuah pisau dapur ya, yang baru dibeli di salah satu toko di Pasar Patra. Jenazah korban kini masih menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya tersebut di balik jeruji besi Polsek Kebonjeruk dengan terancam pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan kurungan penjara selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor oleh 4 pelaku spesialis kos-kosan di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas CCTV. Dalam waktu tak sampai 2 menit pemirsa, 2 motor penghuni kos langsung digasak pelaku.
Dari rekaman kamera CCTV di salah satu rumah kos di Jalan Grand Galaxy Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat 4 pelaku mendatangi lokasi menggunakan 2 motor. 2 pelaku menunggu di depan gang, sedangkan 2 lainnya masuk ke area garasi dan langsung membidik motor yang terparkir. Hanya dalam waktu tak kurang dari 2 menit, 2 unit motor sekaligus digasak dan dibawa kabur. Usai berhasil mengambil motor curian milik penghuni kos, para pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Raya Kalimalang. Aksi kejahatan ini terjadi pagi hari saat kondisi lingkungan terlihat sepi dan minim pengawasan. Korban yang baru sadar motornya hilang saat akan berangkat kerja mengaku kaget dan tak menyangka rumah kosnya menjadi sasaran pencuri. Di awalnya ya cuman kayak pas mau berangkat kerja tetangga nanyain motornya nggak ada. Terus konfirmasi ke punya pihak kosan, pas dilihat CCTV motornya ada yang video. Terus teman saya yang ngabarin saya dan motornya hilang. Itu waktu kejadian ada berapa motor yang diambil? Banyak saya ada berapa ya? 4 atau 5 teman. Oh, maksudnya yang diambil ada berapa motor? Yang diambil cuma 2. 2 ya? Itu yang diambil itu penghuni kos semua, milik penghuni Ya, kos? Oleh rekaman CCTV pelaku ada berapa orang, Bang? Ada 4 orang. 4 orang. Saat kejadian kondisi di sini bagaimana? Sepi atau? Sepi banget sih, soalnya masih jam 6-an pagi. Masih pada sepi, jalan juga masih sepi banget. Berapa lama, Bang, itu eksekusinya mereka sih? 2 menitan ya. 2 menitan. 2 menitan itu 2 motor. Nah, itu 2 menitan gitu. Di sini sering atau ini pertama kali kejadian? Pernah sih kemarinnya katanya waktu tahun kemarin sekali. Berarti udah kedua kali di sini. Terus abang sudah lapor polisi? Oh, sudah. Sementara itu, pasca kejadian, korban telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Hingga kini, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan dan memburu 4 pelaku yang diduga merupakan sindikat pencuri spesialis kos-kosan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di kawasan Bendasari Karawang berujung kejar-kejaran saat pelaku kegep dan nekat menceburkan diri ke irigasi pada Rabu pagi 1 Oktober 2025. Peristiwa ini membuat warga heboh hingga berbondong-bondong melakukan pengepungan sebelum akhirnya pelaku berhasil ditemukan dan diamankan. Pencarian menggunakan eskavator. Seorang pelaku curanmor ketahuan hendak membobol motor milik warga pada Rabu pagi 1 Oktober 2025. Ketika asiknya dipergoki, pelaku langsung kabur dan nekat menceburkan diri ke irigasi. Sementara motor korban masih terpasang kunci T yang digunakan untuk membobol. Warga bahkan melakukan pencarian dengan menurunkan eskavator untuk menyisir irigasi demi memastikan pelaku tidak kabur lebih jauh. Setelah hampir 2 jam bersembunyi di semak-semak pinggir irigasi, pelaku akhirnya berhasil ditemukan sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung diamankan aparat untuk diproses lebih lanjut. Kejadian ini menjadi perhatian publik sekaligus peringatan bagi warga untuk lebih waspada terhadap maraknya tindak pencurian motor di wilayah Karawang. Aura Desmita, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tindak lanjuti komplain warga terkait pencemaran udara, petugas Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat ini melakukan inspeksi mendadak di gudang pakan ternak pada Rabu 1 Oktober 2025 siang. Dari sidak ini petugas mendapati banyaknya limbah kentang busuk yang memicu aroma tak sedap hingga pencemaran udara dari gudang dan area lapang. Inspeksi mendadak ini dilakukan petugas Satreskrim Polresta Cirebon di gudang pabrik pakan ternak di Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon pada Rabu 1 Oktober 2025. Petugas bersama tim Inavis melakukan pemeriksaan di area gudang yang diduga menjadi pemicu aroma tak sedap hingga pencemaran udara. Petugas mengambil sampel hingga memeriksa tumpukan bahan baku yang mulai mengeluarkan aroma busuk. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti komplain masyarakat hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Warga rata-rata mengeluhkan aroma tak sedap hingga radius beberapa ratus meter dari area gudang hingga area penjemuran yang berlokasi di 2 desa berbeda. Bahkan warga pun semakin merasakan aroma tak sedap usai hujan mengguyur wilayah Cirebon. Petugas akan melakukan pemeriksaan sampel kentang busuk yang diambil dari gudang dan area penjemuran. Pemilik hingga penjaga gudang dan saksi akan diperiksa terkait asal-muasal bahan baku hingga prosesnya yang menimbulkan keresahan masyarakat. Kami dari Polresta Cirebon bersama dengan
Situkulon. Ini meninjau terkait dengan adanya komplain dari masyarakat, adanya dugaan pencemaran udara, ya, pencemaran udara yang disebabkan dari beberapa bahan yang diduga sudah mulai membusuk. Nah, jadi kita tinjau dan kemudian kita ambil beberapa sampel untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, saat ini setelah ini kita akan melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi dan juga pengelola tempat usaha, ya. Jadi nanti kita klarifikasi dan kita undang juga dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, terima kasih. Apa yang dikomplain masyarakat? Jadi dari masyarakat sendiri itu membuat komplain terhadap adanya bau yang menyengat atau bau yang tidak enak. Ya, setelah kita cek dan setelah kita dalami bersama bahwa bau tersebut berasal dari salah satu bahan makanan yang sudah mulai membusuk. Jadi di tempat ini adalah tempat di mana bahan makanan itu dilakukan penjemuran awalnya. Pada saat penjemuran dan bahan makanan itu sudah membusuk sehingga baunya menyebar ke masyarakat. Petugas bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Desa Situkulon melakukan sterilisasi di 2 lokasi yang memicu aroma tak sedap tersebut. Petugas masih akan melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya kesalahan prosedur dari pabrik yang memicu komplain masyarakat. Kasusnya kini ditangani petugas unit Tipiter Satreskrim Polresta Cirebon. Kapan kata saya saat itu, ya secepatnya, katanya hari ini mudah-mudahan selesai, Bahu. Ya udah. Tapi kami sendiri tidak tahu teknis atau langkah dia dalam menyelesaikan sterilisasi di gudang itu, bahwa dilarikan ke sini atau dibuang ke sini, kita nggak tahu, nggak ada benar. Tiba-tiba di sini ikut bawa aja gitu. Nah, ya, tiba-tiba di sini muncul lagi komplain lagi dengan bahasa dari Situkulon, bahasanya begitu. Nah, kita tidak lanjuti lagi ke sini. Gitu. Dengan upaya mungkin yang bersangkutan ini karena busuk, basah, si bahan tersebut kentang ya bahannya, itu di sini dengan upaya bisa dijemur dengan kering dan masih bisa digunakan sebagai bahan baku pakan ternak tadi. Sudah lama Sejak kapan usahanya, Pak? Kurang tahu persis, karena dalam hal ini pun kami Pemdes itu tidak tahu ya, kegiatan yang seperti itu. Ini dia tidak izin atau gimana, Pak, dari awal? Sementara ini sepengetahuan saya belum ada kalau terkait izin dari kegiatan beliau tersebut. Sementara itu, pemerintah setempat mengklaim bahwa pihaknya belum mengetahui adanya izin daripada pabrik tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ardika, kontributor Simpo TV melaporkan. Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota menangkap Kim Jun Wong, seorang warga negara Korea Selatan, atas dugaan kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. WNA asal Korea Selatan ini membiarkan istrinya tewas usai mengkonsumsi pil ekstasi di dalam kamar sebuah hotel di kota Tangerang, Banten. Dalam rekaman CCTV hotel, tersangka KJH dan korban berinisial AN tiba di Hotel Golden Tulip, Kota Tangerang, Banten pada 19 September 2025 dini hari. Saat itu korban masih sadarkan diri namun sempoyongan, sehingga membutuhkan bantuan tersangka untuk berjalan masuk ke dalam hotel, lalu masuk ke dalam lift dan berakhir di kamar hotel nomor 1901. Di mana siang harinya korban dinyatakan meninggal dunia di dalam kamar hotel dalam kondisi bibir mengalami sinuasis atau membiru, tubuh kaku dan lebam pada bagian kaki dan tangan. Dari hasil visum dan autopsi RSUD Kabupaten Tangerang, ditemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada tubuh korban dan penyakit penyerta pada korban, yakni gondok. Namun untuk penyebab kematian masih didalami. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengatakan tersangka dan korban sebelumnya konsumsi narkotika jenis ekstasi di sebuah tempat hiburan malam kawasan Jakarta Utara dengan hasil tes urin positif. Tersangka lain yakni WNI berinisial SRT berperan sebagai guide memesan berbagai keperluan tersangka KJH selama di Indonesia, mulai dari kamar hotel, tempat hiburan malam hingga ekstasi. Terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dari kedua tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan korban warga negara Indonesia melalui komunikasi sosial dan sudah beberapa kali tersangka ini visit ke Indonesia untuk menemui korban. Yang membooking tempat hiburan maupun hotel itu adalah tersangka RSD.
Sekaligus di tempat hiburan tersebut yang memesan bahan-bahan obat narkotika jenis ekstasi adalah tersangka LSD. Nah, kemudian 3 orang ini, yaitu 2 tersangka dan 1 korban, menggunakan narkotika di tempat hiburan tersebut dengan hasil tes urin ketiga-tiganya positif mengandung zat amfetamin maupun metafetamin. Atas kelalaiannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis yakni 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 359 KUHP tentang kelalaian sebabkan kematian, jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana ditinggal sesaat usai mengantar barang, sebuah mobil box yang terparkir di depan rumah di Jalan Petojo Selatan 10, Gambir, Jakarta Pusat. Raib dibawa kabur kawanan pencuri. Detik-detik aksi pencurian itu pun terekam jelas kamera CCTV. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian satu unit mobil box yang terparkir di depan rumah di Jalan Petojo Selatan 10, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin petang kemarin. Terlihat 1 dari 4 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor berjalan ke arah mobil box untuk melancarkan aksinya. Hanya memerlukan waktu sekitar 2 menit, pelaku berhasil membobol kunci dan membawa kabur mobil box tersebut, diikuti para pelaku lainnya yang kabur menggunakan 2 unit sepeda motor. Ditemui pada Rabu siang, korban menyebut aksi pencurian terjadi saat mobil box yang baru saja digunakan untuk mengantar barang itu ditinggal sesaat oleh korban ke dalam rumah. Meski dalam kondisi terkunci, namun pelaku dengan santainya berhasil membawa kabur mobil milik korban. Kita parkir juga nggak lama kan, pas depan rumah kita habis dari ngantar barang kita habis itu udah parkir, kita istirahat bentar, habis itu jam 6 kita mau bawa mobil ke tempat lain lagi, tahu-tahu bahwa mobilnya udah nggak terlihat, udah hilang, dibawa kabur, dikunci. Iya. Ada 4 orang pelaku, nggak ada. Saya itu baju aja sih, mobilnya aja sih kurang lebih 130 juta. Selama ini saya di situ kayaknya nggak pernah sih. Cuma ada pernah sekali karena motor ada yang pas pampres itu ya. Kadang-kadang aja. Kunci kita tetap pegang, kita kunci, kita masuk ke rumah. Buat istirahat bentar aja, Kalau dari CCTV langsung sih dari cuma 2 menit aja kita ada motor langsung parkir situ, dia langsung itu berlangsung beraksi. Karena situasi waktu itu sepi ya, pas maghrib waktu itu ya, sudah sepi sih. Udah. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban yang mengaku mengalami kerugian hingga 130 juta rupiah langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kawasan Sunggal, Sumatera Utara ditangkap oleh polisi. 1 pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur saat dilakukan pengembangan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 tersangka spesialis curanmor di Jalan Medan Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor membawa kabur sepeda motor warga yang terparkir di tepi jalan. Keduanya tidak takut dimasa meski di sekitar lokasi ada warga yang sedang duduk santai di sepeda motornya. Kedua pelaku kini sudah ditangkap unit reskrim Polsek Medan Sunggal dan menyita barang bukti sepeda motor, senjata tajam, dan kunci letter T. Petugas menangkap keduanya di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 25 September 2025 lalu. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Huta Barat Rabu sore mengatakan ada 2 kelompok spesialis curanmor diamankan petugas. 1 tersangka terpaksa ditembak kakinya oleh petugas lantaran berusaha kabur saat dilakukan pengembangan memburu tersangka lain. Dari catatan kepolisian, 2 komplotan curanmor ini sudah beraksi sebanyak 4 TKP di wilayah hukum Polsek Sunggal. 3 orang ini terbagi 2 kelompok. 1 kelompok mereka bermain berpasangan dan 1 kelompok lagi bermain sendiri. Ya, 4 laporan polisi dengan 4 TKP yang berhasil kita ungkap, kita kembangkan dari para pelaku yang kita amankan ini. Dan para pelaku ini kita amankan seluruhnya di wilayah hukum Polsek Sunggal. Polisi hingga kini masih memburu tersangka lain yang diduga komplotan mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan, di mana aksi pencurian rumah kosong kembali terjadi di lingkungan perumahan warga. Seorang tak dikenal dilaporkan masuk ke salah satu rumah di perumahan Pondok Ungu Permai Blok G, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang 1 Oktober 2025. Pelaku masuk ke dalam kamar dan mengacak-ngacak isi lemari. Inilah rekaman aksi pencurian yang terjadi di perumahan Pondok Ungu Permai Blok G RT 02 RW 011 Bekasi. Kejadian terjadi pada 1 Oktober 2025 sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar terlihat seorang yang tak dikenal memasuki rumah korban saat rumah dalam keadaan kosong. Pelaku yang masuk ke dalam kamar dan mengacak-ngacak isi lemari diduga untuk mencari barang-barang berharga. Namun hingga saat ini belum dipastikan apa saja kerugian yang dialami korban. Pengurus RT dan warga sekitar telah melaporkan kejadian ini kepada pihak keamanan setempat. Warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat meninggalkan rumah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Sejati, Gang Imam, Medan Polonia, Kota Medan, pada Selasa siang 30 September 2025. Sepeda motor merek Honda Beat hitam dengan nomor polisi BK 4482 AKY hilang dicuri di depan rumah warga. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat sudah mengintai 1 jam sebelum dicuri. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Sejati, Gang Imam, Medan Polonia pada Selasa siang 30 September 2025. Pelaku terlihat mengintai sejak pukul 14.43 waktu Indonesia Barat sebelum akhirnya melancarkan aksi pencuriannya pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Sepeda motor Honda Beat hitam dengan nomor polisi BK 4482 AKY hilang dicuri di depan rumah warga, sedangkan pelaku melakukan aksi secara cepat. Pemilik motor meminta kepada masyarakat yang melihat atau menemukan kendaraan tersebut segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sebanyak 1,14 ton narkoba berhasil diungkap Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran dalam operasi selama Juli hingga September 2025. Ribuan tersangka berhasil dibekuk dan barang bukti senilai triliunan rupiah turut dimusnahkan. Hasil pengungkapan Polda Metro Jaya selama 3 bulan terakhir periode tahun 2025 menghasilkan barang bukti narkoba dengan berat total 1,14 ton. Jenis narkoba yang disita antara lain sabu metafetamina sebanyak 64 kg, ganja 221 kg, sabu cair 67,7 kg, 23.000 butir ekstasi, 569.000 butir obat keras, hingga 9,1 kg tembakau sintetis. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David juga menyebut jika dikonversi nilai ekonomi barang bukti yang berhasil disita mencapai lebih dari 1,13 triliun rupiah. Selain itu, dari pengungkapan juga berhasil menyelamatkan sedikitnya 4,5 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya narkoba. Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran mengungkap 1,14 ton barang bukti. Sekali lagi, kami sampaikan, Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran, Polda Metro Jaya telah mengungkap 1,14 ton barang bukti narkoba. Kami jelaskan, yang pertama adalah narkoba jenis sabu, metamfetamin sebanyak 604 kg, ganja sebanyak 221 kg, sabu cair sebanyak 67,7 kg, ekstasi atau MDMA sebanyak 23.000 butir, obat-obatan keras 569.000 butir, tembakau sintetis 9,1 kg, bibit sintetis sebanyak 19,8 kg, ketamin sebanyak 6 kg, EP5 sebanyak 164 kg. Dari Jakarta, Jian Nabila, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, seorang pedagang agen gas ditusuk pemilik kontrakan yang disewa korban di Jalan Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Belum diketahui motif penusukan tersebut, namun antara korban dan pelaku diketahui merupakan warga asal satu daerah yang sama, di mana sebelumnya mereka berdua sempat terlibat cekcok mulut. Kasus penusukan pedagang agen gas terjadi di Jalan Patra Raya, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Insiden tersebut menarik perhatian warga setempat dan pengguna jalan yang kemudian ramai berkerumun guna melihat langsung peristiwa tersebut. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian Polsek Kebonjeruk mendatangi lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Korban yang diketahui berinisial SB yang kesehariannya berprofesi sebagai agen gas telah dibawa ke rumah sakit Pelni guna mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EH tak lain merupakan pemilik tempat usaha yang disewa korban untuk membuka usaha agen gas dan agen minyak. Antara korban dan pelaku saling kenal dan ada hubungan kerabat, mengingat keduanya berasal dari satu daerah yang sama. Menurut penuturan salah satu warga setempat, awalnya korban dan pelaku sempat berbicara dalam bahasa daerah dan terlibat cekcok, sampai akhirnya insiden penusukan itu terjadi. Pelaku menusuk korban di bagian punggung hingga terkapar bersimbah darah, di mana saat dilarikan ke rumah sakit, pisau tersebut masih dalam keadaan tertancap di punggung korban. Belum diketahui secara pasti motif penusukan tersebut. Awal mulanya sih si Lapet kan datang ke sini, ngobrol pakai bahasa Batak, saya nggak tahu. Udah, si Lapetnya di situ tuh nongkrong rame-rame tuh di situ, nongkrong rame-rame. Ngobrol lama, tidak lama kemudian Om Barani ini dapat paket, kiriman paket itu. Pas diperiksa sama Om Barani, paketnya dilihat, Lapet datang dari sono, ujung-ujung datang gitu. Langsung main, nggak ada omongan apa-apa, langsung main tusuk gitu aja Pak? Nggak ada keributan, biasa ngomong. Awal mulanya kan ngobrol biasa. Karena ngobrol pakai bahasa Batak kan saya nggak tahu. Erson Tapea. Kalau korban? Simbarani. Nah korban ini agen gas Pak ya? Ya, dia agen minyak. Agen gas, agen minyak. Agen minyak dia nyewa kontrakannya Pak pelaku. Kini pelaku masih dalam pengejaran petugas. Kasusnya kini tengah ditangani unit reskrim Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hanya dalam hitungan jam pasca melakukan penusukan terhadap Mary Sibarani, seorang pemilik agen gas LPG 3 kg yang terjadi di Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat, pelaku akhirnya dapat ditangkap unit reskrim Polsek Kebonjeruk tak jauh dari lokasi kejadian. Namun hingga kini pemirsa, polisi masih menyelidiki motif aksi penusukan korban yang masih bersaudara dengan pelaku tersebut. EH, Esron Hutapea, pelaku penusukan pemilik agen gas LPG 3 kg ini tak bergeming saat diamankan tim unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap beberapa jam saja saat berusaha kabur usai melakukan aksi penusukan terhadap korban. Pelaku pun langsung digelandang ke ruang periksa demi penyidikan lebih lanjut. Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk AKP Ganda Jaya mengatakan, polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang masih ada hubungan kerabat tersebut. Sementara itu, untuk kondisi korban, polisi menyebut masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni Jakarta. Perlu kami sampaikan benar bahwa memang kami mendapatkan informasi dari warga, dari masyarakat, di mana ada TKP penusukan di wilayah Patra, Duri Kepa, Kelurahan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah kami lakukan cek TKP, benar bahwa memang kejadian ada dan korban sudah dibawa ke rumah sakit Pelni, sedang di dalam penanganan dokter. Informasi terakhir atau kondisi korban seperti apa? Kalau untuk korban masih dalam penanganan dokter, kami juga belum bisa mengetahui kondisi akhirnya. Untuk pelaku sudah berhasil kami amankan, kami bawa ke Polsek Kebonjeruk. Pelaku dan korban saling kenal. Menurut informasi dari saksi-saksi di sekitar, pelaku dan korban saling kenal. Pelaku ini satu orang atau berapa orang? Menurut keterangan saksi di TKP, untuk pelaku satu orang. Jadi sementara
Untuk motif masih kami dalami, sedang kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Waktu dan korban ada hubungan rekan mistis? Kalau untuk hubungan rekan mistis akan kami dalami kembali. Sebelumnya, warga Jalan Raya Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan peristiwa keributan berujung penusukan yang dialami pemilik agen gas LPG 3 kg. Korban mengalami luka parah di bagian punggung akibat luka tusuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Polresta Bogor Kota berhasil menangkap pelaku perampasan bermodus polisi gadungan yang terjadi pada Jumat 19 September 2025 di Jalan Pancasan, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Atas perbuatannya, pemirsa, pelaku dijerat pasal 365 KUHP pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus perampasan dengan kekerasan bermodus polisi gadungan yang terjadi pada Jumat 19 September 2025 di Jalan Pancasan, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 5 butir peluru kaliber 38 mm, borgol, 2 ponsel milik pelaku, serta sepeda motor dan barang-barang korban. Berdasarkan kronologi kejadian, 2 korban yang tengah beristirahat didatangi 2 orang pelaku yang mengaku sebagai anggota kepolisian. Dengan menodongkan senjata api rakitan dan memborgol salah satu korban, pelaku merampas tas berisi ponsel, dompet dengan uang tunai 700.000, sepatu, helm, serta 1 unit sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan tidak ada kompromi bagi anggota Polda Metro Jaya yang terlibat membacking peredaran narkoba. Ia menyatakan jajarannya siap menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan sikap tegas Polri terhadap setiap bentuk pelanggaran disiplin dan keterlibatan anggota dalam membacking bisnis haram narkoba. Kapolda menekankan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas, sehingga Polri akan bertindak tanpa rasa ragu meski yang terlibat adalah oknum di internal kepolisian. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada polisi bila mengetahui daerah atau anggota Polri yang diduga membacking peredaran narkoba. Langkah ini menurutnya merupakan bukti keseriusan Polda Metro Jaya dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, sekaligus menjaga kehormatan institusi Polri. Terhadap anggota yang diduga backing, ya kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas, ya, kepada anggota yang melanggar ataupun diduga melakukan backing terhadap peredaran narkoba. Ya. Saya berharap dari masyarakat pun tidak segan-segan melaporkan pada kami, ya, untuk informasikan di mana, ya, daerah mana kira-kira ada anggota saya yang melakukan pembackingan seperti pertanyaan tadi. Ya, silakan. Kita tidak akan segan-segan untuk menindak tegas. Dari Jakarta, Jian Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 30 bangunan liar yang berada di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Satu persatu bangunan yang berada di kolong rel kereta api di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat dibongkar aparat Satuan Polisi Pamong Praja Rabu siang. Pembongkaran dilakukan secara manual dengan merobohkan bangunan semi permanen yang rata-rata dijadikan tempat untuk berjualan.
Sejumlah penghuni bangunan hanya bisa pasrah saat melihat bangunan tempat mereka berjualan selama puluhan tahun dirobohkan oleh petugas. Belum adanya relokasi membuat mereka mengaku kebingungan untuk dapat kembali mencari nafkah usai tempat usahanya dilakukan pembongkaran. Ya pokoknya ada dari kelurahan gitu, sama dari kecamatan gitu. Katanya disuruh kosongin atau kosongin gimana? Dulu. Buat apa itu Bu katanya? Enggak dijelasin sih. Oh nggak dijelasin? Oh, cuman begitu aja. Jadi sama dia pokoknya taunya disuruh bongkarin karena ada pelebaran jalan juga. Oh gitu. Ya. Ibu ini dagang atau gimana Bu? Dagang saya. Jadi nggak bisa ini? Nggak bisa dagang saya. Bu udah berapa ini Bu? Lama Bu di sini Bu? Di sini udah puluhan tahun malahan. Iya. Kalau kayak gini udah nggak bisa dagang gitu ya? Ya, yang tahu deh ya. Belum ada ketentuan. Tapi belum belum tahu kalau dipindahinnya kemana gitu Bu? Belum tahu. Ibu rencananya mau kemana ini Bu? Tahu ya, ini juga belum tahu. Nggak tahu sama sekali. Cuma sementara ini ngontrak aja di kampung buat tidur. Ibu ini dagang apa ini Bu? Nasi. Nasi. Ya. Ini mulai dari kapan nih Bu ininya Bu? Bongkarnya tadi. Bongkarnya? Pagi tadi. Oh pagi. Iya. Camat Sawah Besar Roni Capriko mengatakan pembongkaran dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di lokasi, bahkan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersebut kerap mengalami kemacetan. Baik, selamat siang. Jadi pada saat ini kita melakukan penataan ya. Kalau bilang penertiban kita tidak tertibkan, tapi kita coba tata karena kebetulan juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Sawah Besar ini, beautifikasi. Otomatis ada beberapa yang harus kita tata kembali. Termasuk jalan di Keramat Tol Polisi Angkatan Mangga Besar 13 ya. Ini banyak aduan warga bahwa sering terjadi kemacetan karena banyaknya pedagang-pedagang liar, bangunan-bangunan liar, dan kita coba tata bagaimana keinginan masyarakat untuk melalui jalan ini bisa lebih lancar lagi. Kalau kita pikir bangunan di sini ada sekitar kurang lebih 30 dan alhamdulillah kita kerjasama dengan rekan-rekan dari aparat samping, pemerintah, lalu juga dari Ormas, dan sebagian besar warga dengan kesadarannya membongkar sendiri. Alhamdulillah bisa bongkar sendiri, lalu yang agak sulit kita bantu membongkar dengan aparat. Ini kita sedang bicarakan. Yang pasti lokasi ini sedang kita tata kembali, bagaimana salurannya kita fungsikan kembali, jalan kita kembalikan seperti semula, dan warga bisa melalui jalan ini dengan aman dan nyaman. Artinya setelah dilakukan pembongkaran ini akan dijadikan ramah? Yang pasti sarana prasarana kita perbaiki dulu. Selanjutnya, kawasan kolong rel tersebut akan dilakukan penataan agar para warga yang melalui jalan bisa merasa aman dan nyaman. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Rekaman CCTV memperlihatkan saat korban berinisial AS melaju bersamaan dengan truk di Jalan Raya Kutruk, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Namun saat korban berusaha menyalip truk di depannya tersebut, tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor lainnya, hingga senggolan pun tidak dapat dihindari. Korban yang hilang keseimbangan kemudian terjatuh dari sepeda motor dan akhirnya terlindas roda truk bagian belakang yang akan didahulinya tersebut. Akibat mengalami luka serius di bagian kepala, korban akhirnya tewas di lokasi kejadian. Sementara truk yang terlibat kecelakaan melarikan diri usai terlibat kecelakaan. Pada Rabu sore, Wakasat Lantas Polresta Tangerang, Ibtu Kusmanto, mengatakan korban merupakan pengemudi ojek online. Saat itu korban diduga akan pulang ke rumahnya di Tiga Raksa. Satlantas Polresta Tangerang saat ini masih melakukan pencarian sopir truk yang melarikan diri. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa untuk keperluan penyelidikan. Korban datangnya dari arah Kutruk menuju arah Tiga Raksa. Ya, mungkin rumahnya karena sini Sudirman, sebenarnya mau pulang. Jadi dugaan sementara itu penyebab apa sih? Kejadian apa? Itu kan dari arah yang sama. Jadi ada beberapa kendaraan dari yang sama, kemudian bersinggungan, berbenturan dengan kendaraan dari yang sama, kemudian jatuh. Dan ada kemungkinan terlindas dari ban belakang kendaraan yang tidak dikenal, sebelah kanannya. Jadi korban ini nyalip apa gimana Pak? Kalau dilihat dari CCTV,
itu arahnya yang sama, sepertinya berusaha ya untuk mendahului kendaraan yang berada di depannya. Tapi kita belum tahu persis ke lokasi kejadiannya. Yang pasti dari CCTV itu bersinggungan dengan kendaraan dari arah yang sama. Si korban luka di mana? Di bagian kepala, luka berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kalau untuk supirnya sendiri saat ini di mana? Nah, sekarang sedang dalam penyelidikan oleh anggota kita unit laka, sedang dalam penyelidikan, pencarian informasi karena saksi belum bisa menyebutkan nomor kendaraannya sehingga belum bisa ditemukan kendaraan yang tidak dikenal tadi yang berbenturan dengan kendaraan korban. Jadi untuk sopir truknya melarikan diri atau gimana? Iya betul, karena ini disebutnya dengan tabrak lari atau kendaraan terlibat tabrak lari, yang satu lari, yang satu jadi korban, sehingga disebut dengan tabrak lari, atau yang satu tidak berhenti alias melanjutkan perjalanan, sehingga disebut dengan tabrak lari. Usai dievakuasi, korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Kendaraan korban juga sudah diamankan untuk barang bukti kecelakaan. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Beginilah kondisi sebuah truk muatan pakan ternak yang terguling di Jalan Raya Serang Rangkas Bitung, tepatnya di Desa Pengkolan Asem, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Truk tersebut terguling setelah menabrak trotoar pembatas jalan saat hendak menuju Jawilan untuk mengantarkan kiriman pakan ternak. Saksi mata menyebutkan minimnya penerangan di lokasi kejadian diduga menyebabkan sopir kehilangan kendali sehingga truk terbalik dan menutup satu jalur jalan. Meski sopir hanya mengalami luka ringan, posisi truk yang melintang mengakibatkan arus lalu lintas terhambat dan kendaraan dialihkan menggunakan satu jalur. Dari mobil, di sini kan trotoar nggak ada lampu penerangan jalannya, Pak. Nggak ada lampu penerangan ya? Iya, jadi sering lah kejadian kayak gini. Itu sekitar jam berapa kejadian? Jam 4, Pak. Jam 4? Iya. Emang kondisi jalan ini gelap ya? Iya, gelap, Pak. Dikasih lampu penerangan lah, biar kendaraan jadi nggak banyak yang kecelakaan. Oh, ini muatan apa, Pak? Sementara itu, pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan pengaturan lalu lintas dan evakuasi kendaraan. Kendaraan truk yang bermuatan dedek ini menghindari kendaraan yang terparkir di badan jalan, dan akibat tersebut kurangnya penerangan jalan dan menabrak trotoar, akhirnya terjadi laka lantas. Untuk sementara alhamdulillah hanya kendaraan mobil laka tunggal. Kondisi sopir alhamdulillah hanya luka ringan, dibawa ke pabrik pakan ternak PT Koppan yang di Jawilan. Ya, untuk sementara sampai beres evakuasi kita buat satu arah. Warga setempat mengharapkan pemerintah daerah segera memasang lampu penerangan jalan, mengingat kecelakaan lalu lintas sering terjadi di lokasi tersebut. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV, melaporkan. Dua 12 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk yang berada di bantaran rel Kompleks Asia Mega Mas, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam ludes terbakar. Api sendiri pertama kali muncul diduga berasal dari salah satu rumah milik warga yang mengalami konsleting listrik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke 11 bangunan rumah lainnya. Sempitnya akses menuju lokasi titik kebakaran, serta kondisi pemukiman yang tepat berada di kawasan bantaran rel kereta api ini, membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menjangkau titik api. Api baru dapat dipadamkan selama 1,5 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan diterjunkan ke lokasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan Muhammad Yunus menjelaskan, selain banyaknya bahan yang mudah terbakar, akses yang sempit menjadi kendala dalam proses pemadaman yang dilakukan oleh pihaknya. Melaksanakan pendingin total, objek yang terbakar adalah rumah tempat tinggal semi permanen yang berada di sepanjang rel. Kalau dari hasil penglihatan kita atau yang di lapangan ini bahwa rumah semi permanen ini berada di sekitar lahan PT KAI atau PJKA. Untuk sementara korban jiwa atau luka masih nihil, lebih kurang 9 armada yang kita aturkan pada saat operasi saat ini. Untuk jumlah rumahnya berapa nih Bang? Ini berdasarkan pendataan dan hasil kami di lapangan, ini lebih kurang ada 11 rumah semi permanen yang terbakar.
Beruntung dalam kejadian ini tidak ditemukan korban jiwa maupun luka-luka. Hanya saja kerugian akibat kebakaran yang terjadi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, motif dari peristiwa penusukan yang dialami seorang agen gas di kawasan Jalan Raya Patra, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat akhirnya terungkap. Polisi mengatakan motif pelaku menusuk korban lantaran soal hutang piutang. Sementara itu, pemirsa, setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Mari Sibarani MS, pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Patra, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya korban berusia 65 tahun sempat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat, akibat luka tusuk senjata tajam di bagian punggungnya. Sementara aksi penganiayaan yang berujung tewasnya korban yang dilakukan pelaku Esron Hutapea atau EH, pemilik tempat usaha yang disewa korban, dan juga tak lain, masih kerabat korban tersebut telah ditangkap Kepolisian Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk tak jauh dari lokasi. Kapolsek Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kompol Nur Aksya Ferdianto mengungkapkan bahwa motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah, di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban ada barang milik pelaku, yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku. Namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Bahkan sebelum beraksi, pelaku sempat membeli pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban di sebuah pasar tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku dan korban ini merupakan memang masih ada kerabat, tapi kerabat jauh ya. Kerabat dari salah satu marga ya, kerabat satu marga. Jadi pelaku korban ini bekerja sebagai mempunyai kios gas LPG. Ya, di mana tempat kiosnya itu dimiliki oleh pelaku. Jadi korban ini menyewa dari pelaku untuk kiosnya tersebut. Nah, terus pelaku ini seringkali meminjam uang ya atau berhutang kepada korban. Nah, tapi sampai dengan kejadian kemarin informasinya pelaku ini belum membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada korban. Nah, di kios tersebut ada barang milik pelaku, yaitu sebuah tangki ya, tangki bekas minyak tanah lah ya, yang ada di kios tersebut. Itu merupakan milik pelaku. Pelaku mendapat informasi bahwa katanya tangki tersebut dijual oleh korban. Ya, jadi karena merasa kesal, pelaku marahlah terhadap korban tersebut. Nah, kemudian pelaku setelah mengetahui kejadian tersebut marah, kemudian bermaksud datang untuk menganiaya korban dengan membekali diri dengan sebuah pisau dapur ya yang baru dibeli di salah satu toko di Pasar Patra. Jenazah korban kini masih menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya tersebut di balik jeruji besi Polsek Kebonjeruk dengan terancam pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan kurungan penjara selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor oleh 4 pelaku spesialis kos-kosan di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas CCTV. Dalam waktu tak sampai 2 menit, 2 motor penghuni kos langsung digasak pelaku. Dari rekaman kamera CCTV di salah satu rumah kos di Jalan Grand Galaxy Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat 4 pelaku mendatangi lokasi menggunakan 2 motor. 2 pelaku menunggu di depan gang, sedangkan 2 lainnya masuk ke area garasi dan langsung membidik motor yang terparkir. Hanya dalam waktu tak kurang dari 2 menit, 2 unit motor sekaligus digasak dan dibawa kabur. Usai berhasil mengambil motor curian milik penghuni kos, para pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Raya Kalimalang. Aksi kejahatan ini terjadi pagi hari saat kondisi lingkungan terlihat sepi dan minim pengawasan. Korban yang baru sadar motornya hilang saat akan berangkat kerja mengaku kaget dan tak menyangka rumah kosnya menjadi sasaran pencuri. Di awalnya ya cuman kayak pas mau berangkat kerja tetangga nanyain motornya nggak ada. Terus
konfirmasi ke punya pihak kosan, pas dilihat CCTV motornya ada yang terus teman saya yang ngabarin saya dan motornya hilang. Itu waktu kejadian ada berapa motor yang diambil? Banyak, saya ada berapa ya? 4 atau 5 teman. Oh, maksudnya yang diambil ada berapa motor? Yang diambil cuma 2 ya? Itu yang diambil itu penghuni kos semua, milik penghuni kos? Penghuni kos. Oleh rekaman CCTV, pelaku ada berapa orang, Bang? Ada 4 orang. 4 orang. Saat kejadian kondisi di sini bagaimana? Sepi atau? Sepi banget sih, soalnya masih jam-jaman pagi, masih pada sepi, jalan juga masih sepi banget. Berapa lama Bang itu eksekusinya mereka sih? 2 menitan ya. 2 menitan? 2 menitan itu 2 motor? Nah, itu 2 menitan gitu. Di sini sering atau ini pertama kali kejadian? Pernah sih kemarinnya katanya waktu tahun kemarin sekali. Berarti udah kedua kali di sini. Terus abang sudah lapor polisi? Oh sudah. Sementara itu pasca kejadian korban telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Hingga kini, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan dan memburu 4 pelaku yang diduga merupakan sindikat pencuri spesialis kos-kosan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV, melaporkan. Lagi-lagi aksi pencurian pemirsa di kawasan Bendasari Karawang berujung kejar-kejaran saat pelaku kegep dan nekat menceburkan diri ke irigasi pada Rabu pagi 1 Oktober 2025. Peristiwa ini membuat warga heboh hingga berbondong-bondong melakukan pengembukan sebelum akhirnya pelaku berhasil ditemukan dan diamankan. Pencarian menggunakan eskavator. Seorang pelaku curanmor ketahuan hendak membobol motor milik warga pada Rabu pagi 1 Oktober 2025. Ketika asiknya dipergoki, pelaku langsung kabur dan nekat menceburkan diri ke irigasi. Sementara motor korban masih terpasang kunci T yang digunakan untuk membobol. Warga bahkan melakukan pencarian dengan menurunkan eskavator untuk menyisir irigasi demi memastikan pelaku tidak kabur lebih jauh. Setelah hampir 2 jam bersembunyi di semak-semak pinggir irigasi, pelaku akhirnya berhasil ditemukan sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung diamankan aparat untuk diproses lebih lanjut. Kejadian ini menjadi perhatian publik sekaligus peringatan bagi warga untuk lebih waspada terhadap maraknya tindak pencurian motor di wilayah Karawang. Aura Desmita, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tindak lanjuti komplain warga terkait pencemaran udara, petugas Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak di gudang pakan ternak pada Rabu 1 Oktober 2025 siang. Dari sidak ini, pemirsa, petugas mendapati banyaknya limbah kentang busuk yang memicu aroma tak sedap hingga pencemaran udara dari gudang dan area lapang. Inspeksi mendadak ini dilakukan petugas Satreskrim Polresta Cirebon di gudang pabrik pakan ternak di Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon pada Rabu 1 Oktober 2025. Petugas bersama tim Inafis melakukan pemeriksaan di area gudang yang diduga menjadi pemicu aroma tak sedap hingga pencemaran udara. Petugas mengambil sampel hingga memeriksa tumpukan bahan baku yang mulai mengeluarkan aroma busuk. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti komplain masyarakat hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Warga rata-rata mengeluhkan aroma tak sedap hingga radius beberapa ratus meter dari area gudang hingga area penjemuran yang berlokasi di 2 desa berbeda. Bahkan warga pun semakin merasakan aroma tak sedap usai hujan mengguyur wilayah Cirebon. Petugas akan melakukan pemeriksaan sampel kentang busuk yang diambil dari gudang dan area penjemuran. Pemilik hingga penjaga gudang dan saksi akan diperiksa terkait asal-muasal bahan baku hingga prosesnya yang menimbulkan keresahan masyarakat. Kami dari Polresta Cirebon bersama dengan Bu Setu Kulon ini meninjau terkait dengan adanya komplain dari masyarakat adanya dugaan pencemaran udara, ya. Pencemaran udara yang disebabkan dari beberapa bahan yang diduga sudah mulai membusuk. Nah, jadi kita tinjau dan kemudian kita ambil beberapa sampel untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, saat ini setelah ini kita akan melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi dan juga pengelola tempat usaha. Ya, jadi nanti kita klarifikasi dan kita undang juga dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan lingkungan. Terima kasih. Apa yang dikomplain masyarakat? Jadi dari masyarakat sendiri
itu membuat komplain ya, komplain terhadap adanya bau yang menyengat atau bau yang tidak enak. Ya, setelah kita cek dan setelah kita dalami bersama bahwa bau tersebut berasal dari salah satu bahan makanan yang sudah mulai membusuk. Jadi di tempat ini adalah tempat di mana bahan makanan itu dilakukan penjemuran awalnya. Pada saat penjemuran dan bahan makanan itu sudah membusuk sehingga baunya menyebar ke masyarakat. Petugas bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Desa Setu Kulon melakukan sterilisasi di 2 lokasi yang memicu aroma tak sedap tersebut. Petugas masih akan melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya kesalahan prosedur dari pabrik yang memicu komplain masyarakat. Kasusnya kini ditangani petugas unit Tipiter Satreskrim Polresta Cirebon. Kapan kata saya saat itu ya secepatnya, katanya hari ini mudah-mudahan selesai baru ya udah. Tapi kami sendiri tidak tahu teknis atau langkah dia dalam menyelesaikan sterilisasi di gudang itu bahwa dilarikan ke sini atau dibuang ke sini, kita nggak tahu, nggak ada benar. Tiba-tiba di sini ikut bawa aja gitu. Nah, ya, tiba-tiba di sini muncul lagi komplain lagi dengan bahasa dari Setu Kulon, bahasanya begitu. Nah, kita tidak lanjuti lagi ke sini. Dengan upaya mungkin yang bersangkutan ini karena busuk, basah, si bahan tersebut kentang ya bahannya, itu di sini dengan upaya bisa dijemur dengan kering dan masih bisa digunakan sebagai bahan baku pakan ternak tadi. Sudah lama sejak kapan usahanya, Pak? Kurang tahu persis karena dalam hal ini pun kami Pemdes itu tidak tahu ya kegiatan yang seperti itu. Ini dia tidak izin atau gimana Pak dari awal? Sementara ini sepengetahuan saya belum ada kalau terkait izin dari kegiatan beliau tersebut. Sementara itu, pemerintah setempat mengklaim bahwa pihaknya belum mengetahui adanya izin daripada pabrik tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ardika, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian rumah kosong kembali terjadi di lingkungan perumahan warga, di mana pemirsa seorang tak dikenal dilaporkan masuk ke salah satu rumah di perumahan Pondok Ungu Permai Blok G, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang 1 Oktober 2025. Pelaku masuk ke dalam kamar dan mengacak-ngacak isi lemari. Inilah rekaman aksi pencurian yang terjadi di perumahan Pondok Ungu Permai Blok G RT 02 RW 011 Bekasi. Kejadian terjadi pada 1 Oktober 2025 sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar terlihat seorang yang tak dikenal memasuki rumah korban saat rumah dalam keadaan kosong. Pelaku yang masuk ke dalam kamar dan mengacak-ngacak isi lemari diduga untuk mencari barang-barang berharga. Namun hingga saat ini belum dipastikan apa saja kerugian yang dialami korban. Pengurus RT dan warga sekitar telah melaporkan kejadian ini kepada pihak keamanan setempat. Warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat meninggalkan rumah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Meninggalkan rumah dalam keadaan kosong sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian. Modus ini memanfaatkan kelengahan pemilik rumah yang sedang tidak berada di tempat. Sebagai langkah pencegahan, berikut beberapa tips untuk menjaga keamanan rumah saat ditinggalkan. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan semua pintu dan jendela terkunci dengan baik sebelum meninggalkan rumah. Yang kedua, gunakan kamera pengawas atau CCTV di area strategis untuk memantau keadaan rumah. Yang ketiga, pemirsa, titipkan rumah kepada tetangga terdekat atau petugas keamanan setempat untuk ikut memantau. Tips yang keempat, hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat atau dicurigai. Yang kelima, selalu tingkatkan kewaspadaan dan biasakan menerapkan langkah keamanan sebelum meninggalkan rumah. Ingat, kewaspadaan dan antisipasi yang baik adalah kunci untuk mencegah terjadi pencurian di rumah saat ditinggalkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini 19 Agustus